yang jelas nih ternyata segala sesuatu tuh dalam kehidupan memang belum proses ya. Iya. Bahwa ketika proses untuk menerima bahwa ini adalah ibu angkat saya yang dulu saya pikir ibu kandung. Itu harus diselesaikan dulu. Lalu kemudian pindah untuk menerima adalah seorang yang sudah tidak dikenal gitu, tapi dikenal hanya sebagai saudara, tapi ternyata adalah ibu kandung. Ini butuh proses berapa lama pada saat itu, Mbak Devia? Lumayan sih lama, tapi secara lisan sih ya saya tidak pernah menampakkan itu. Maksudnya secara ini sehari-hari saya tidak pernah, tapi memang dalam hati pastilah bergejolak gitu. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, saya kan selama ini merasa fine gitu sendiri gitu kan, nggak punya, terus tiba-tiba tapi akhirnya jadi lebih banyak flashback ke belakang gitu. Oh pantesan ya dulu begini, pantas. Jadi kayak lebih mengenang ada sesuatu yang mungkin dulu ngerasa janggal tuh di-remind terus tuh. Jadi yang dulu, tidak boleh kalau itu dikaitkan dengan negative thinking atau karena pantesan suka bentak-bentak, dasar bukan ibunya sendiri misalnya, atau pantesan saya itu yang menjadi, karena saya dapat kasih sayang sih full, maksudnya saya tidak bermasalah di situ. Betul, gitu orang tua kandung angkat saya itu sangat menyayangi saya. Justru lebih kepada orang tua kandung sih, yang ibu kandung sih yang agak, maksudnya iya gitu. Terus udah gitu, saya ngerasa pada saat itu, kenapa sih nggak ya ngomong aja gitu dari dulu bahwa ini. Tapi mungkin karena saya sudah tertempa, memang sering hidup dalam keadaan yang sulit, banyak masalah gitu ya. Jadi lebih kuat mental gitu ya, jadi lebih banyak mengambil tadi positifnya aja. Betul. Itulah sebabnya maka kuncinya ada di sabar dan syukur. Ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, pertama kali adalah modal surga itu dengan dua sayap, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu melandasi segalanya. Itu betul-betul kunci surga. Sabar karena kenyataannya ada yang banyak yang disyukuri. Artinya yang lebih parah dari Mbak Devi itu banyak. Lebih banyak. Iya. Dan buah kesabarannya Mbak Devi, sekarang Mbak Devi malah mendirikan yayasan untuk penyandang disabilitas ya di Bogor ya. Alhamdulillah sih banyak bergerak di sosial aja, karena bahkan bisa mengkonsol orang, artinya memberi problem solving pada yang punya masalah yang mirip-mirip atau yang lebih parah. Ya gitu. Alhamdulillah, karena punya pengalaman kan, jadi saya tidak perlu mencari teori lain istilahnya, tapi karena saya mengalami masa yang cukup panjang gitu, dari mulai permasalahan hidup, baik itu dari sisi orang tua tadi, kemudian bagaimana menghadapi tekanan-tekanan itu tadi. Jadi terus ini juga katanya pembina geng mualaf se-Jawa Barat. Ini mungkin bisa diceritain sedikit seperti apa ini singkatnya? Awalnya ada salah satu mualaf dari Kalimantan Timur juga, dari Samarinda, keturunan Tionghoa yang masuk Islam dari, ya mungkin saya sering cerita, sering sharing sama dia, akhirnya alhamdulillah hidayah mungkin ya. Kemudian dia masuk Islam dan alhamdulillah sekarang dia sudah lebih hebat dari saya. Dan kita mendirikan Mu'alaf Center Indonesia dan saya sebagai pembinanya di situ. Di Jakarta, tapi cabangnya sih banyak untuk seluruh Jawa Barat Indonesia. Untuk Jawa Barat kan lebih saya di pusatnya. Oke, di pusat. Oke. Memberikan jalan hidayah itu pahalanya mengalir kepada siapa aja yang di. Karena belajar dulu ibu angkat saya sempat memasukkan Islam juga tetangga gitu. Jadi kemudian saya besar di pesantren Hidayatullah di Balikpapan. Jadi mungkin lebih Gunung banyak Tembak di dong? Gunung Tembak. Iya. Jadi ternyata tuh tempaan kehidupan yang tadinya susah diceritain, sekolah aja mesti ini nyari singkong segala macam, tapi ternyata buah kekuatan mental ini berbuah sekarang ya, Wi ya. Tempatnya aja di Gunung Tembak juga. Sasaran tembak. Iya. Oke, Mas Mica sudah selesai? Sudah. Jadi saya pernah ngalamin dibuang. Oh ya? Ini beneran nih. Ini beneran Mas Mica. Lu bisa kapan besok-besok bercerita hatinya Mas Mica ya? Ya. Dibuang ketika liburan sekolah. SD kan dulu panjang ya. Jadi dibuang orang tua ke kampung, ke rumah nenek. Itu berasa gila. Terus balik lagi. Kangen emak, bapak. Gitu. Dan Saya juga dibuang. Kalau liburan ditaruh di pesantren saya. Jadi pesantren kilat zaman dulu. Iya sama, saya juga gitu. Nunggu hujan pesantrennya mungkin. Nah, saya punya terapi juga kadang. Kalau lagi pengen sayang, harus sayang sama anak, kadang aku suka mikirin gimana kalau anak saya ini hilang gitu. Ada di tempat mana? Itu terapi. Ya sendiri
nggak ada yang sayang, nggak ada yang ngasuh, nggak ada yang apa. Kadang saya suka ngeri. Jadi tadi tambah sayang. Akhirnya muncullah rasa sayang Ya. itu. Saya harus menyayangi anak saya. Ya. Kalau Ya. untuk istri strateginya seperti apa? Aduh. Ditanya malah ketawa. Nanti di episode berikutnya ya. Oke. Ya. Gimana? Jadi saya Itu. Oh nggak iya habis betul. pikir Ini banyak banget Iya. sekarang. banyak sekali fenomena kayak Ya gini Allah. ya. Ketemu anak yang tanpa ayah, tanpa ibu, yang ada di tong sampah. Ya. Ya. Hari Atau ini di tadi kardus. juga diberitakan di headline itu ada orang yang hamil di luar nikah menyembuhkan Ya. bayi di almari. Di almari. Iya, di almari. Itu. Di almari karena malu kalau dia Nah. nggak ada suami kok punya anak. Ya. Oke. Kasihan Dan ini banget. berarti dosa dong orang tuanya. Pak? Oh, luar biasa itu. Sedosa-dosanya orang itu kalau menelantarkan anak itu. Artinya dia dari darah dagingnya dia, tetapi dia tidak memperhatikan. Itu hati-hati karena anak itu bisa menjadi fitnah, anak bisa menjadi qurrata ayun, anak bisa menjadi anugerah dan amanah. Dan yang jelas itu cobaan ya, Wi. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Mice, Mbak Devia, terima kasih banyak. Ya, makasih. Semoga sukses dengan yayasannya, dengan sebagai pembina mualaf di Indonesia ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir, dan bagi Anda yang ingin hadir langsung di sini bertemu dengan Uwi, Anda bisa menghubungi kami dan saksikan terus kehadiran kami Cerita Hati hanya di Kompas TV Senin sampai Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.